Lalu apakah pedagang sudah menerapkan pembelian minyak kita dengan menggunakan KTP? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Glenn Yosua di Rawabuaya dan juga ada Agisa di Pasar Palmerah, Jakarta. Kita ke Glenn terlebih dulu. Glenn, bagaimana teknis pembelian minyak kita dengan menggunakan KTP? Nah, untuk bisa mengetahui teknis pembelian minyak goreng kita dengan menggunakan KTP, saya sudah berada di salah satu toko kelontong di Jakarta Barat. Saya akan menanyakan langsung, Mbak, ini jual minyak kita nggak nih, Mbak? Iya, saya jual minyak kita. Nah, ini harganya sekarang berapa nih? 1 liternya 14.000. Nah, boleh deh saya beli 1 liter, tapi katanya harus pakai KTP nih, Mbak ya? Benar, kita harus satu orang harus satu KTP, maksimal pembelian 12 liter. 12 liter. Nah, gimana nih caranya, bisa dijelaskan nggak, Mbak, untuk pembelian yang menggunakan KTP? Kita masuk data modul, terus ke penjual. Udah gitu kita masukkan datanya dari DO per liternya. Terus kita masukkan nick-nya, nik KTP-nya, langsung submit. Oke, berarti harus ada KTP, nomor induk kependudukan yang dimasukkan ya, Iya, dari benar. setiap pembeli. Tapi kalau pembeli lupa bawa, kita pun juga bisa, tapi membatasinya ya. Kalau dia nggak bawa KTP, kita hanya bisa ngasih beberapa liter, nggak harus 12 liter. Oke. Itulah kegunaan dari NIK, di mana NIK ini memang membatasi pembelian, di mana satu NIK diperbolehkan hanya membeli 12 liter setiap harinya. Jika Anda lupa ataupun tidak membawa KTP, Anda tidak perlu khawatir karena penjual nantinya tetap diwajibkan memasukkan KTP dengan menggunakan KTP milik penjual. Memang berdasarkan keterangan dari penjual, ini minyak kita ini sangat laris, sangat laku di tengah masyarakat karena harganya yang sangat berbeda jauh dengan harga minyak premium. Harga minyak premium dijual di Rp37.000 per 2 liter, sementara untuk minyak kita ini hanya dijual Rp28.000 per liternya. Memang saat ini para penjual mengaku kesulitan mendapatkan stok karena mereka hanya mendapatkan jatah 600 sampai dengan 1.200 liter di setiap pengirimannya. Untuk sementara demikian, kembali ke Silvi di studio. Baik, terima kasih Glenn. Kalau tadi di Rawabuaya, Jakarta Barat, lalu bagaimana ketersediaan minyak kita di pasar tradisional? Ada Agisa Febila di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Agisa, apakah di sana juga mewajibkan masyarakat menggunakan KTP? Untuk membeli minyak kita di Pasar Palmerah. Namun yang menjadi permasalahan Silvi di sini bukanlah memakai KTP atau tidak, tetapi mengenai ketersediaan stoknya. Karena tadi saya sudah mencari ke sejumlah toko yang menjual minyak goreng, ini hanya tersisa satu toko saja yang masih tersedia stok minyak kita hingga hari ini. Memang kesulitan untuk mencari minyak kita ini tidak terjadi pada masyarakat saja, tapi juga bagi para pedagang. Pasalnya mereka yang biasanya bisa mendapatkan 5 dus untuk 1 minggunya, kini mereka hanya dijatah atau diberikan oleh distributor hanya 2 dus saja. Sehingga banyak juga pedagang yang sudah kehabisan stok ini memilih untuk pasrah dan menunggu ketersediaan stok dari distributor langganannya dibandingkan harus mencari ke distributor lain dengan harga jual yang lebih tinggi. Karena hingga hari ini pun harga jual dari para pedagang di Pasar Palmerah untuk minyak kita ini dijual dengan harga Rp15.000 per liternya. Padahal kalau di kemasan minyak kita tertera harga eceran tertinggi ini berada di angka Rp14.000. Dan juga Silvi, untuk menyiasati kelangkaan minyak kita yang terus terjadi di pasaran, banyak juga para pelanggan yang ternyata sudah mulai beralih dibandingkan memilih minyak goreng curah atau menunggu ketersediaan stok minyak kita, mereka lebih memilih untuk membeli minyak kemasan dengan merek lain. Sementara demikian, Silvi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Agisa melaporkan langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta.